Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, yaitu bagaimana cara mencari data CSR menggunakan GRI standar tahun 2021. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini tabel untuk GRI standar tahun 2021. Nah, yang mana untuk kriterianya sebanyak 117 ya. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan laporan keberlanjutan ya atau Sustainability Report pada PTBA tahun 2022. Nah, adapun cara untuk penilaiannya, beri nilai 1 misalnya pada kriteria rincian organisasi. Nah, ini kita lihat ya pada laporan keberlanjutannya. Nah, apakah rincian organisasi ini diungkapkan atau tidak? Nah, jika diungkapkan maka beri nilai 1. Jika tidak diungkapkan maka beri nilai 0. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya. Silakan buka laporan keberlanjutannya atau sustainability reportnya. Nah, oke, kita sudah masuk ya. Nah, seperti ini tampilan untuk laporan keberlanjutan pada PTBA atau Bukit Asam. Selanjutnya silakan scroll ya ke paling bawah. Kita masuk pada halaman 377. Nah, yang ini ya. Nah, kebetulan sudah ada ya tabel untuk CSR pada PTBA atau PT Bukit Asam. Nah, kebetulan sama ya menggunakan GRI standar tahun 2021. Oke, kita mulai pada detail organisasi ini ya, sampai ke bawah. Oke, kita masuk dulu ya pada tabel GRI standar tahun 2021-nya pada Excel. Kita mulai pada kriteria, kita mulai pada aspek organisasi dan praktik pelaporan. Nah, yang mana ada 5 kriteria ya. Oke, yang pertama kita masuk pada kriteria 21, rincian organisasi. Oke, ini kita cocokkan ya pada tabel CSR pada PTBA atau PT Bukit Asam. Nah, untuk pengungkapannya di sini detail organisasi. Oke, cocok ya. Dan untuk pembahasannya berada pada halaman 40, 41, 42, 56, dan 67. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal lihat saja ya pembahasan untuk detail organisasi. Oke, diungkapkan ya. Untuk rincian organisasi maka kita beri nilai 1. Selanjutnya untuk 22 ya, yaitu entitas yang dimasukkan dalam pelaporan. Oke, kita masuk lagi pada laporan keberlanjutannya. Nah, untuk pengungkapannya di sini entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan organisasi. Oke, cocok ya, sesuai. Maka kita beri nilai 1. Selanjutnya kita akan mencocokkan periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan. Oke, kita masuk lagi. Kita lihat untuk pengungkapannya periode pelaporan, frekuensi, dan titik kontak. Nah, ini untuk halamannya ya. Untuk
halaman pembahasan periode pelaporan frekuensi dan titik kontak, yaitu pada halaman 27, 28, 37. Oke, cocok ya diungkapkan, kita beri nilai 1. Selanjutnya kita akan mencocokkan penyajian kembali informasi. Oke, kita cocokkan pernyataan ulang informasi, berada pada halaman 36 ya untuk pembahasannya. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya penjaminan eksternal. Assurance oleh pihak eksternal. Berada pada halaman 36, 37. Oke, cocok ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya kita akan melihat pada aspek aktivitas dan pekerja. Nah, yang mana untuk kriterianya berada sebanyak 3 ya. Kita mulai dari aktivitas rantai nilai dan hubungan bisnis. Oke, kita cocokkan pada pengungkapan CSR pada PT PTBA ya. Pada aktivitas dan pekerja. Nah, yang ini ya, aktivitas rantai, nilai, dan hubungan bisnis lainnya. Nah, untuk pembahasannya berada pada halaman 40, 41, 53, 59, 68, 72, dan 74. Oke, cocok ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, tenaga kerja. Nah, di sini pengungkapannya karyawan ya, berada pada halaman 69. Oke, cocok ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, pekerja yang bukan pekerja langsung. Pekerja yang bukan karyawan, berada pada halaman 71. Oke, cocok ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya kita masuk pada aspek tata kelola. Oke, kita cocokkan yang pertama, struktur dan komposisi tata kelola. Oke, kita masuk lagi ya pada laporan keberlanjutannya. Struktur tata kelola dan komposisi, berada pada halaman 88 ya untuk pembahasannya. Nah, oke, cocok ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, pencalonan dan pemilihan badan tata kelola. Nominasi dan seleksi untuk badan tata kelola tertinggi. Oke, 1 ya, cocok. Selanjutnya, ketua badan tata kelola tertinggi. Ketua badan tata kelola tertinggi, berada pada halaman 93, 94. Oke, cocok ya. Selanjutnya, peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak, berada pada halaman 123 ya. Oke, cocok, kita beri nilai 1. Selanjutnya, delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak. Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak, berada pada halaman 124. Oke, sesuai ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan, untuk pembahasannya berada pada halaman 128. Oke, cocok ya, kita beri nilai 1. Nah, jadi teman-teman tinggal mencocokkan saja ya, dan jika
pengen lebih pastinya, silakan teman-teman lihat saja ya pembahasannya. Dan untuk halamannya sudah ada ya, tinggal masuk saja pada halaman tersebut. Oke, selanjutnya konflik kepentingan. Oke, ada ya konflik kepentingan 129 ya halamannya. Oke, cocok. Selanjutnya komunikasi masalah penting. Komunikasi keprihatinan kritis. Oke, cocok ya. Berada pada halaman 130. Selanjutnya, pengetahuan kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi. Pengetahuan kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi, halaman 98 ya. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, evaluasi kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi. Oke, ada ya. Halaman 130. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, kebijakan remunerasi. Ada ya, diungkapkan kebijakan remunerasi, halaman 132. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, proses untuk menentukan remunerasi. Oke, ada ya, diungkapkan proses penentuan remunerasi. Nah, ini untuk halamannya 133, 134, dan 137. Oke, cocok ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, rasio kompensasi total tahunan. Rasio total kompensasi tahunan berada pada halaman 137. Oke, sesuai ya. Kita beri nilai 1. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek strategi, kebijakan, dan praktik. Oke, kita masuk pada kriteria pernyataan tentang strategi pembangunan. Oke, kita cocokkan ya dengan pengungkapan ini, pernyataan tentang strategi pembangunan keberlanjutan. Nah, ini untuk halamannya ya. Halaman 14, kemudian halaman 394. Oke, cocok ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, komitmen kebijakan. Oke, cocok ya, diungkapkan komitmen kebijakan. Nah, ini untuk halamannya 50, 74, 137, 141. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, menanamkan komitmen kebijakan. Menanamkan komitmen kebijakan. Oke, diungkapkan ya, halaman 138. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, proses untuk memperbaiki dampak negatif. Proses untuk memulihkan dampak negatif. Oke, diungkapkan ya, halaman 141. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah. Mekanisme untuk mencari nasihat dan menyampaikan kekhawatiran. Oke. Halaman 151. Oke, cocok ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Oke, diungkapkan ya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, halaman 153. Oke, cocok ya. Beri nilai 1. Selanjutnya, asosiasi keanggotaan.
Oke, diungkapkan ya, keanggotaan asosiasi halaman 82. Oke, beri nilai 1. Selanjutnya, aspek strategi kebijakan dan praktik. Kita masuk pada kriteria pendekatan untuk keterlibatan pemangku. Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan. Oke, diungkapkan ya, halaman 153. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, perjanjian perundingan kolektif. Oke, diungkapkan ya, perjanjian perundingan kolektif halaman 309. Silakan berikan nilai 1. Oke, sekarang kita masuk pada material topik. Nah, untuk kriterianya kita masuk pada proses atau panduan untuk menentukan topik material. Oke, kita scroll ke bawah ya. Kita masuk pada topik material tahun 2021. Oke, diungkapkan ya, proses untuk menentukan topik material halaman 29. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, daftar topik material. Halaman 31 ya, diungkapkan daftar topik material. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, manajemen topik material. Oke, ada ya, diungkapkan manajemen topik material. Untuk halamannya 165. Kita beri nilai 1. Selanjutnya kita lihat pada kinerja ekonomi. Nah, yang ini ya. Nah, ini untuk kriterianya. Kita masuk pada nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Oke, cocok ya, diungkapkan. Untuk halamannya 170 sampai 171. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, implikasi finansial serta risiko dan peluang. Oke, diungkapkan ya, implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Nah, ini untuk halamannya 174 sampai 175. Oke, sesuai ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, kewajiban program pensiun, manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Oke, diungkapkan ya, pensiun, manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Halaman 175 sampai 176. Oke, silakan beri nilai 1 ya. Selanjutnya, bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Oke, diungkapkan ya, bantuan finansial yang diterima dari pemerintah halaman 176. Oke, silakan beri nilai 1. Selanjutnya, kita lihat pada keberadaan pasar. Nah, ini untuk kriterianya ya. Kita masuk pada rasio standar upah karyawan pemula. Oke, kita cocokkan. Rasio standar upah karyawan entry sampai level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Oke, diungkapkan ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Oke, diungkapkan ya, proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Halaman 307. Silahkan beri nilai 1. Selanjutnya kita lihat pada dampak ekonomi tidak langsung. Nah, ini untuk kriterianya ya. Kita masuk pada investasi, infrastruktur, dan dukungan layanan.
Oke, kita cocokkan ya. Oke, diungkapkan ya, ada investasi, infrastruktur, dan dukungan layanan, halaman 207. Oke, sesuai ya, kita beri nilai 1. Selanjutnya, dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Oke, diungkapkan ya, dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, halaman 188. Silahkan beri nilai 1. Kemudian selanjutnya kita lihat pada praktik pengadaan. Nah, untuk kriterianya proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Oke, kita cocokkan. Ada ya, diungkapkan praktik pengadaan 2016, proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, halaman 70 dan 210. Oke, cocok. Kita beri nilai 1. Selanjutnya kita lihat pada anti korupsi. Nah, ini untuk kriterianya ya, ada 3. Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Oke, kita cocokkan. Scroll ke bawah ya. Oke, diungkapkan ya, operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, halaman 211. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Oke, diungkapkan ya, komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Oke, cocok, kita beri nilai 1. Selanjutnya, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Oke, diungkapkan ya, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil, halaman 213. Kita beri nilai 1. Selanjutnya kita lihat pada perilaku anti persaingan 2016 ya. Nah, ini untuk kriterianya langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti fakat dan monopoli. Silakan scroll ke bawah ya. Nah, kebetulan untuk perilaku anti persaingan tidak ada ya, tidak diungkapkan, maka kita beri nilai 0. Oke, selanjutnya untuk pajak ini ya, untuk kriterianya ada 4. Yang pertama, pendekatan terhadap pajak. Oke, diungkapkan ya, ada pendekatan terhadap pajak, halaman 178. Silakan beri nilai 1. Selanjutnya, tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak. Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak. Oke, sesuai ya, cocok, kita beri nilai 1. Selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang terkait dengan pajak. Oke, diungkapkan ya, keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keprihatinan yang berkaitan dengan pajak, halaman 178. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, laporan per negara. Oke, diungkapkan ya, halaman 178 sampai 179. Kita beri nilai 1. Oke, selanjutnya kita masuk pada material. Nah, ini untuk kriterianya ya. Kita lihat pada material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Oke, kita cocokkan ya.
Silakan scroll ke bawah. Manajemen topik material. Nah, berarti tidak diungkapkan ya teman-teman, maka silakan beri nilai 0. Selanjutnya, material input dari daur ulang yang digunakan. Tidak ya, tidak dibahas, berarti tidak diungkapkan, kita beri nilai 0. Ini sama ya, tidak diungkapkan produk pemerolehan ulang dan material. Material kemasannya tidak diungkapkan, maka beri nilai 0. Selanjutnya kita masuk pada energi 2016 ya. Nah, ini untuk kriterianya ada 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama konsumsi energi dalam organisasi. Kita masuk pada energi ya. Oke, diungkapkan ya. Konsumsi energi dalam organisasi, halaman 254 ya. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, konsumsi energi di luar organisasi. Oke, diungkapkan ya. Pada halaman 250, kita beri nilai 1. Selanjutnya, intensitas energi. Oke, diungkapkan ya. Halaman 250 dan 257. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, pengurangan konsumsi energi. Oke, cocok ya, diungkapkan pengurangan konsumsi energi, halaman 244. Kita beri nilai 1. Selanjutnya, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Oke, diungkapkan ya, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa, halaman 244. Kita beri nilai 1. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk penilaiannya. Jadi saya ini memberikan contoh hanya setengahnya saja ya. Jadi silakan teman-teman lanjutkan saja. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus CSR yaitu sigma XYI atau jumlah dari penilaian yang barusan ya, yang pencocokan kriteria. Nah, ini dijumlahkan. Nah, nanti setelah dijumlahkan dapat ya jumlahnya, kemudian dibagi dengan NI atau jumlah item, jumlah kriteria pada GRI standar tahun 2021. Nah, kebetulan untuk kriterianya sebanyak 117 ya. Jadi jumlah penilaian dibagi dengan jumlah banyaknya kriteria GRI standar tahun 2021. Oke, karena ini sudah ada penilaiannya ya. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungannya. Nah, kita masuk ya pada bagian ini. Sama dengan Nah, ini kita akan mencari dulu jumlah dari penilaian kriteria yang barusan ya. Sama dengan kita gunakan rumus sum ya, sum atau penjumlahan. Silahkan klik ya, mulai dari kolom penilaian yang ini ya, yang pertama. Kemudian silahkan blok ya ke bawah, tarik, tutup, kemudian enter. Nah, maka kita dapat jumlah dari XYI atau jumlah dari penilaian kriteria sebanyak 54 ya untuk penilaiannya. Nah, bawahnya, nah pada kolom yang kuning ini ya, kita akan menghitung sesuai dengan rumus yang ini ya.
sigma XYI atau jumlah dari penilaian kriteria dibagi dengan jumlah kriteria pada GRI standar tahun 2021. Oke, sama dengan, silahkan klik ya jumlah dari penilaian kriteria yang 54 ini. Berarti kolom H127 dibagi dengan 117. Ini banyaknya kriteria GRI standar tahun 2021 ya. Sebanyak 117. Enter. Nah, maka mendapatkan hasil akhir sebesar 0,46 115 38462. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya cara untuk mencari data CSR menggunakan GRI standar tahun 2021. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dicukupkan sekian dan jangan lupa untuk ikuti dan dukung terus ya channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jika teman-teman membutuhkan untuk tabel GRI standar tahun 2021-nya, silahkan tinggal download saja ya. Saya sudah siapkan link untuk mendownloadnya pada kotak deskripsi. Oke, tinggal download saja ya.